Pejuang UTBK melalui jalur SBMPTN maupun jalur mandiri ke perguruan tinggi negeri. Di video kali ini Fantrix akan membahas dengan mudah semua tipe materi soal barisan angka. Ini bagian dari tes potensi skolastik ya, baik yang sosum maupun yang saintek. Soal barisan angka ini versi Fantrix dibagi menjadi 5 jenis, yakni tipe bentuk barisan Fibonacci, kemudian barisan 1 tingkat, barisan 2 tingkat, dan barisan yang berkelompok. Kemudian terakhir barisan berbentuk pecahan. Ini contoh-contohnya. Sebelum kita bahas tuntas, dukung terus berkembangnya channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video edukasi terbaru nantinya. Baik, kita bahas saja dari tipe pertama, barisan Fibonacci. Di barisan Fibonacci, ini maksudnya adalah angka sekarang itu sama dengan jumlah 2 angka sebelumnya. Jadi, ini angka 1, maka selanjutnya adalah 1 ditambah sebelumnya. Sebelumnya tidak ada angka, berarti dianggap 0. Jadi 1 ini dari 1 tambah 0. Menjadi 1. Kemudian 2 ini jumlah 2 angka 1 dengan 1. 1 tambah 1 itu 2. 3 ini dari 1 tambah 2. Begitu seterusnya, sehingga di sini adalah penjumlahan 8 dengan 13. 8 ditambah 13 sama dengan 21. Pilihan jawaban C. Mudah sekali ya. Contoh kedua. Contoh kedua ini variasi dari barisan Fibonacci. Variasi dari barisan Fibonacci maksudnya pengembangan dari barisan Fibonacci. Kalau kita ikuti di angka 4 ini ternyata bukan 2 tambah 1. Melainkan 2 tambah 1 tambah 1. Jadi kemungkinan angka selanjutnya adalah penjumlahan 3 angka sebelumnya. Nah, kalau kita cek 7 ini ternyata benar 4 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 4, 7. 13 juga seperti itu. 2 ditambah 4 tambah 7. 24 juga demikian. 4 tambah 7, 11. Ditambah 13, 24. Jadi, selanjutnya adalah 7 ditambah 13, 20. Ditambah 24, 44. Pilihan jawaban D. Mudah sekali ya. Ini dia contoh barisan angka untuk tipe barisan Fibonacci. Kita bahas tipe berikutnya, barisan 1 tingkat. Barisan 1 tingkat ini maksudnya susunan angka-angka ini mengikuti satu rumus. Satu rumus ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau variasinya. Jadi, untuk lebih mudahnya, kita coba dulu penjumlahan atau pengurangan. Kalau tidak cocok, lalu variasikan dengan perkalian dan pembagian. Misalnya contoh pertama ini. 3 ke 7 itu tidak berkelipatan, jadi tidak mungkin perkalian. Ternyata dia plus 4. 7 ke 4, dia min 3. 7 kurang 3, 4. 4 ke 8, plus 4. Nah, sudah menarik polanya, sudah mirip. Kalau kita perhatikan, ini juga ternyata min 3. 5 ke 9, plus 4. 9 ke 6 juga min 3. Berarti sekarang 6 tambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Pilihan jawaban D. Mudah sekali ya. Ini dia contoh pertama untuk tipe B barisan 1 tingkat. Contoh kedua. Kalau kita perhatikan di contoh kedua ini, 2 ke 1 itu kali setengah. 1 ke 3 dikali 3. 3 ke 1 sepertiga. Sudah tidak cocok. Kita coba. Kalau penjumlahan ini kurang 1. Ini ternyata tambah 2. Ini kurang 2. Ini tambah 4. Ini kurang 3. Nah, yang bawah sudah ada pola. Kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4, dan seterusnya. Yang atas tambah 2, tambah 4. Berarti di sini bisa tambah 6 atau tambah 8. Kenapa tambah 8 bisa? Bisa saja 2
lalu 2 kali 2, lalu 2 kali 3. Maksudnya 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3 ya. Kalau 2 kali 3 yang 6. Jadi ini 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 yang 6. Nah, kita tinggal lihat yang cocok. Kalau 2 ditambah 6, 8. Sudah ada jawaban. Kalau 2 ditambah 8, 10. Tidak ada di jawaban. Berarti yang dia mau adalah 2 ditambah 6. Pilihan jawaban B. Mudah ya? Jadi sebenarnya opsi berikutnya bisa saja ada 2 jawaban. Tapi kita harus mengikuti pilihan jawaban yang disediakan. Mana yang cocok. Semudah itu ya. Next, kita lanjutkan. Tipe yang ketiga, tipe C. Barisan 2 tingkat. Ini dia contoh pertama. Barisan angkanya hanya sedikit, hanya ada 4 angka. Tapi ternyata bisa menemukan polanya. Kalau kita lihat ini polanya bukan kelipatan 5, jadi bukan perkalian. Nah, sekarang kita coba penjumlahan 5 ke 12 ini. Dia dari plus 7. 12 ke 26 ini plus 14. Lalu 26 ke 54 ini dia plus 28 ya. Nah, kalau kita lihat dari 7 ke 14 itu ternyata plus 7 ditambah 7. Dari 14 ke 28 itu ternyata 14 ditambah 14. Berarti dari 28, dari 54 ke sini itu 28 ditambah 28. Jadi ini tadi 7 tambah 7. 14 tambah 14, 28 tambah 28, berarti di sini harusnya 56. Jadi 54 ditambah 56. 50, 50, 100, 4 dengan 6, 10, jadi ini 110. Nah, 110 lalu perhatikan pilihannya ternyata ada di pilihan jawaban D. Jadi kita sudah pastikan dari pola ini ada jawabannya. Jawabannya 110, pilihan jawaban D. Kita ambil satu contoh lagi supaya lebih paham. Ini dia contoh yang kedua. Untuk contoh kedua ini, kalau kita perhatikan polanya sekilas, ini tidak mungkin perkalian. Jadi kita coba penjumlahan. 3 ke 17 itu plus 14. 3 tambah 14, 17. 17 ke 35 itu plus 18. 35 ke 65 itu plus 30. Ini plus 34 ya. Ini plus 46 ya. Nah, lalu tingkat pertama ini polanya juga belum kelihatan. Ini dia kenapa 2 tingkat. Kita lihat lagi selisihnya. Ini ternyata plus 4. 18 ke 30 plus 12. Ini plus 4. Ini plus 12. Nah, di tingkat 2 ini sudah kelihatan polanya. Plus 4, plus 12, plus 4, plus 12. Berarti di sini nanti dia plus 4 lagi. Diulang. Berarti 46 plus 4 di sini 50. Jadi yang ini yang terakhir ini adalah 145 ditambah 50. Jadi 195. Lalu kita perhatikan pilihannya. Ada tidak 195? Ternyata ada pilihan jawaban C. Semudah itu ya. Jadi ini dia 2 contoh tipe C barisan 2 tingkat. Kita lanjut ke tipe berikutnya, tipe yang keempat, barisan berkelompok. Jadi, sebenarnya barisan angka-angka ini ada 2 kelompok atau lebih. Jadi minimal 2 kelompok ya. Jadi bisa kelompok suku genap, lalu kelompok suku ganjil. Atau bisa saja 3 baris pertama, 3 angka untuk baris kedua, lalu 3 angka untuk baris selanjutnya, dan seterusnya. Yang pasti dia
berkelompok. Untuk contoh pertama ini misalnya. Jadi ini kelompok suku ganjil 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10. Kelompok suku genapnya berarti 3 ke 8, lalu 8 ke 13, selanjutnya 13 ke bagian yang ditanya. Nah, kalau kita perhatikan 1 ke 4 itu plus 3, 4 ke 7 plus 3 juga, 7 ke 10 plus 3. Jadi pola suku ganjilnya sudah ada jelas di sini plus 3 plus 3. Sekarang kelompok kedua suku genapnya 3 ke 8 itu plus 5. 8 ke 13 juga sama plus 5. Nah, apakah ini plus 5 juga? Kalau dia plus 5 juga, seharusnya di sini 18. Lalu kita perhatikan pilihan jawabannya. Ternyata ada 18. Jadi jawabannya pilihan jawaban D, 18. Semudah itu ya. Jadi tipe D, barisan berkelompok ini maksudnya barisan angka-angka itu dikelompokkan, bisa 2 kelompok, 3 kelompok, dan seterusnya. Yang pasti dia berkelompok. Kita ambil contoh kedua supaya lebih paham. Ini dia contoh yang kedua. Untuk tipe D, barisan berkelompok. Untuk contoh 2 ini, sekilas kita sudah bisa perhatikan kalau ini dibagi dalam kelompok-kelompok seperti ini. Jadi, tiap 3 suku dibuat menjadi satu kelompok. Kalau ini kelompok yang plus 1, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3. Ini kelompok yang plus 3, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7. Berarti ini kelompok yang plus 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 5 di sini 11. Nah, ada pilihan jawaban untuk 11, yaitu pilihan jawaban C. Yang sering menjadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana kalau kita belum jeli untuk melihat kalau itu dikelompokkan seperti itu? Nah, bisa juga kita mulai dari perkalian atau penjumlahan. Kalau kita lihat sekilas di sini, tidak mungkin perkalian karena bukan berkelipatan. Sekarang kita mulai dari penjumlahan, misalnya 1 ke 2 itu plus 1, 2 ke 3 itu plus 1, 3 ke 1 itu minus 2. Lalu 1 ke 4 itu plus 3, 4 ke 7 itu plus 3, 7 ke 1 itu minus 6. Nah, 1 ke 6 itu plus 5. Nah, kita mulai analisis dari sini. Ada pola tidak? Plus 1 plus 1, plus 3 plus 3, berarti ini plus 5 plus 5. Jadi, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ternyata sama ya. Jadi, tidak usah dipikirkan minus-minusnya karena cuma 2 data. Jadi, ini bisa saja kurang 2, kurang 6, nanti kurang 9 selanjutnya. Seperti itu ya. Ternyata kita ketemu juga jawaban yang sama, yaitu 11 pilihan jawaban C. Mudah sekali ya. Next, kita lanjutkan tipe terakhir ini untuk barisan angka, tipe E, barisan bentuk pecahan. Nah, ini yang paling sukar ini, karena bentuknya pecahan. Untuk contoh 1 ini, relatif masih mudah. Masih kelihatan langsung polanya di sini. 1 ke 3, itu plus 2. 3 ke 5 plus 2. 5 ke 7 plus 2. Berarti nanti di sini plus 2, dia 9. 4 ke 9 plus 5, 9 ke 14 plus 5, 14 ke 9 plus 5, berarti ini juga plus 5. Jadi 24. Nah, jadi ini adalah 9 per 24, karena di sini langsung kelihatan. Umumnya untuk pecahan ini, penyebut dan pembilang ini sendiri-sendiri. Jadi bagian pembilangnya kita perhatikan dulu polanya. Bagian penyebutnya kita perhatikan dulu polanya, untuk mendapatkan bagian yang ditanya, yang belum diisi. Nah, 9 per 24 ternyata tidak ada di pilihan, tapi di pilihan ini ada per 24, berarti kita curiga kalau ini harus disederhanakan. 9 24 bisa sama-sama dibagi 3, dia menjadi 9 bagi 3, 3.
24 dibagi 3, 8. Nah, kalau 3 per 8, oh ternyata ada pilihan jawaban C. Semudah itu ya. Jadi untuk bentuk pecahan ini, kadangkala kita butuh penyederhanaan. Nah, tipe lain mungkin agak lebih susah. Ini contoh keduanya. Contoh kedua, setengah, 2 per 8, 3 per 26, 4 per 80, lalu 5 per titik-titik. Di sini kita perhatikan di atas sudah ada pola 1, 2, 3, 4, 5. Kita hanya perlu memikirkan pola bagian bawahnya. 2, 8, 26, dan 80. Ini kelihatan rumit, tapi kita coba. 2 ke 8 berkelipatan kali 4, tapi 8 ke 26 sudah tidak berkelipatan, jadi perkalian. Ini kurang masuk akal. Kita coba penjumlahan. 2 ke 8 ini plus 6. 8 ke 26 itu plus 18. 26 ke sini itu plus 4, 54 ya. Nah, ini plus berapa? Ternyata 6, 18, 54 juga belum kelihatan. Nah, sekarang kita pikirkan lagi. Berarti bagian bawahnya ini divariasi dengan 2 tingkat. Jadi kalau kita perhatikan 6, 18, 54. 6 ini 6 kali 1. Ini 6 dikali 3. Ini 6 dikali 9. Berarti di sini nanti 6 dikali 1 itu 3 pangkat 0. Ini ya. 3 ini 3 pangkat 1. 9 ini 3 pangkat 2. Berarti di sini nanti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Nah, 6 dikali 27 berarti 6 kali 7, 42. 2 simpan 4, 144, 162. Jadi ternyata di sini plus 162. 80 ditambah 160 itu 240. Ada 2-nya jadi 242. Lalu kita periksa, oh ada pilihan jawaban C. Jadi di sini 5 per 242. Ini dia variasi. Agak susah, agak sukarnya, tapi masih bisa diatasi ya. Tinggal dicoba saja, pasti ada polanya, pasti ada variasinya. Soal seperti ini biasanya lebih rumit lagi kalau pecahan dari barisan angka yang disediakan ini disederhanakan. Misalnya, kalau kita kembali ke contoh soal yang pertama ini, 3 per 9 ini masih bisa disederhanakan. Jadi, seandainya contoh 1 itu 1/4, kemudian 3 per 9-nya dibuatnya 1/3, kemudian 5 per 14, lalu 7 per 19. Nah, ini sudah kelihatan lebih rumit, karena 1/3 ini disederhanakan. Jadi, memang biasanya kalau kita lihat 157, kemungkinan bagian pembilangnya berpola kalau 135. Jadi, 1/3-nya kita rubah supaya menjadi 3 per. Jadi, sama-sama dikali 3, menjadi 3 per 9. Baru dia ke sini. Di contoh 2 misalnya. Suku keduanya ini, 2 per 8. Ini kalau diganti menjadi 1 per 4, sudah kelihatan lebih rumit. Apalagi 4 per 80-nya sama-sama dibagi dengan 4, dia ganti menjadi 1 per 20. Jadi barisan angkanya setengah, 1/4, 3 per 26, lalu 1 per 20, lalu 5 per titik-titik. Ini sudah kelihatan lebih rumit. Tapi kita harus jeli di sini 1, 3, 5. Jadi kemungkinan supaya berbentuk di bagian pembilangnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi si 1/4 kita ubah supaya menjadi 2 per. Itu dia tadi 2 per 8.
1/20 ini kita ubah menjadi 4 per. Berarti dikali 4, jadi 4/80. Nah, jadi itu contoh untuk tipe yang lebih sukar lagi. Yang pasti, umumnya kalau dia bentuk pecahan, maka semua diurutkan menjadi pecahan utuh supaya pola di bagian pembilangnya kelihatan dan pola di bagian penyebutnya juga kelihatan. Mudah sekali ya. Itu dia kelima tipe untuk soal barisan angka, materi dari TPS, UTBK, SBMPTN maupun seleksi-seleksi mandiri yang ada tes potensi skolastiknya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian tidak ketinggalan juga dengan video-video edukasi terbaru nantinya. Sukses terus. Semoga berhasil.